Battle Through the Heavens Chapter 5. Bab 5 Bubuk Gathering Key. Ahem. Elder berjubah putih itu membersihkan tenggorokannya dan berdiri. Sambil menyatukan tangannya, dia tersenyum, pemimpin klan Xiao Shan. Alasan kami datang ke sini hari ini adalah karena kami ingin bantuanmu untuk sesuatu. Tentu saja, Geye, jika kamu memiliki masalah, beritahu aku. Jika aku dapat membantu kamu menyelesaikannya, maka aku pasti tidak akan berani berkata tidak. Bagi tetua yang mengunjungi, Xiao Shan tidak menolak, tetapi karena dia tidak tahu apa permintaannya, dia juga tidak membuat janji apapun. Hei, pemimpin Xiao, apakah kamu mengenalnya? Geye tersenyum ringan dan menunjuk gadis di sampingnya. Aku minta maaf, gadis ini. Xiao Shan melihat gadis itu dan dengan canggung menggelengkan kepalanya. Ketika Nalan Yanran menjadi murid Yunjun, dia baru berusia 8. Setelah belajar di fraksi Mystic Cloud selama 5 tahun, dia telah banyak berubah. Sebelum dia masih cacat, tapi sekarang dia adalah remaja yang sedang mekar. Seorang namanya Nalan Yanran. Paman Xiao, aku belum datang untuk menghormatiku dalam waktu yang lama. Itu salah aku bahwa itu kamu tidak mengenali aku. Nalan Yanran dengan manis berkata. Hehe, Yanran, aku mendengar bahwa itu kamu telah menjadi seorang siswa di bawah Yunjun. Pada saat itu, aku pikir itu hanya rumor tanpa dasar, tapi sekarang aku menyadari bahwa itu benar-benar nyata. Bakat luar biasa apa yang harus kamu miliki? Xiao Shan memuji. Itu hanya keberuntungan. Tersenyum ringan, Nalan Yanran mulai merasa tidak nyaman dan dengan ringan menarik jubah Geye dengan tangannya di bawah meja. Hehe, pemimpin Xiao, permintaan yang aku miliki berhubungan dengan Yanran. Selain itu, ini ditugaskan oleh pemimpin faksi kami. Geye terus tersenyum, tetapi ketika dia menyebutkan pemimpin faksi, dia tanpa sadar mengurangi senyumannya dan wajahnya menjadi serius. Seperti Geye, Xiao Zhan berhenti tersenyum. Pemimpin fraksi-fraksi Mystic Clouds adalah salah satu orang paling penting di seluruh kekaisaran Jia Ma. Xiao Shan, yang merupakan pemimpin klan kecil, tidak akan berani memprovokasi dia. Tetapi dengan kekuatannya, apa yang akan dia butuhkan Xiao Clan untuk membantu? Geye memang mengatakan bahwa itu terkait dengan Yanran, apakah itu? Sebuah pikiran mengembara melintasi pikiran Xiao Shan yang menyebabkan ujung mulutnya sedikit berkedut dan tangannya yang kuat mulai gemetar, untungnya tangannya ditutupi oleh lengan panjangnya. Berhati-hati untuk menekan pikiran itu, Xiao Shan dengan gemetar bertanya, Tuan Geye, tolong katakan padaku apa permintaan fraksi. Geye ragu-ragu tapi dia berpikir tentang berapa banyak pemimpin fraksi memuja Yanran dan dengan demikian, dia mengatupkan giginya. Pemimpin Xiao, kamu tahu betapa ketatnya aturan dalam faksi. Selain itu, pemimpin fraksi memandang Yanran sangat tinggi. Faktanya, pemimpin faksi mengharapkan Yanran menjadi pemimpin faksi berikutnya. Namun, karena aturan khusus, pemimpin faksi di masa depan tidak dapat memiliki hubungan dengan pria lain sebelum mereka menjadi pemimpin faksi resmi. Mengambil napas, Geye melanjutkan, ketika pemimpin faksi kami bertanya Yanran tentang hal itu, dia menyadari bahwa itu Yanran dan Xiao Clan memiliki proposal pernikahan. Karena itu, pemimpin faksi meminta pemimpin Xiao untuk membatalkan pernikahan ini. Cangkir giok di tangan Xiao Shan berubah menjadi kabut halus dalam sekejap. Di aula utama, semua orang diam. 3 tetua klan terkejut oleh kata-kata Geye, tetapi segera setelah itu, para tetua melirik Xiao Shan dengan gembira dan cemooh. Hehe, bagaimana kamu akan menanggapi ini? 3 tetua berpikir dengan jahat. Beberapa anak yang lebih muda tidak tahu tentang pernikahan yang diatur antara Xiao Yan dan Nalan Yanran, tetapi setelah menanyakan kepada orang tua mereka tentang hal itu, wajah mereka menjadi cerah. Tatapan mereka terhadap Xiao Yan penuh dengan cemoohan dan kebencian. Melihat wajah gelap Xiao Shan, Nalan Yanran menundukkan kepalanya dan meremas jari-jarinya. Pemimpin Xiao, aku tahu bahwa itu permintaan ini sedikit di atas, tetapi karena pimpinan faksi memintanya, tolong batalkan pernikahan. Dengan tidak berdaya mengeluarkan nafas, Geye dengan ringan berbisik kepada Xiao Shan. Tangan Xiao Shan melengkung menjadi tinju. Sebuah douki hijau perlahan-perlahan merayap di atas tubuhnya dan akhirnya, itu membentuk kepala singa yang ilusi di depan wajah Xiao Shan. Metodik rahasia Xiao Clan, kemarahan singa Furious. Level, Xuan Tengah. Melihat reaksi Xiao Shan, wajah Geye menjadi serius. Dia pindah ke tempat Yanran di belakangnya dan dalam cakar elangnya seperti tangan hijau douki berkumpul. Douki melepaskan pedang ilusi kecil tapi tajam. Fraksi metode Ki Mystic Cloud, Greenwood Sword.
Level Xuan rendah. Dengan dirilisnya Douki, Yon lemah Gakers di aula utama menjadi pucat dan merasa dada mereka kencang. Ketika napas Xiao Shan menjadi lebih intens, ketiga tetua berteriak. Suara mereka seperti kilat yang menyapu melalui lorong. Xiao Shan, stop! Jangan lupa, kamu adalah pemimpin klan Xiao Clan. Xiao Shan menegang dan Douki di tubuhnya menghilang perlahan. Xiao Shan jatuh kembali ke kursinya dan tanpa emosi memperhatikan kepala Yanran yang diturunkan. Akhirnya, katanya adalah nada serak, Nalan, kamu punya nyali. Dengan seorang anak perempuan seperti itu, aku benar-benar iri pada Nalan Su. Nalan Yanran mengejang, Paman Xiao. Tidak. Panggil aku pemimpin klan Xiao mulai sekarang. Aku tidak pantas disebut paman, kamu adalah pemimpin fraksi masa depan dari fraksi Misty Clouds. Di masa depan, kamu mungkin adalah salah satu orang paling penting di daratan Douki. Xiao Yanku hanya memiliki bakat sederhana, dia tidak pantas untukmu. Terima kasih, pemimpin klan Xiao. Mendengar kata-kata Xiao Shan, wajah Geye menjadi cerah. Meminta maaf, dia mengatakan, pemimpin klan Xiao, pemimpin faksi memahami bahwa itu permintaan hari ini cukup tidak sopan. Karena itu, dia meminta aku untuk membawa sesuatu. Tolong terima ini sebagai permintaan maaf dari pemimpin faksi kami. Geye menyentuh sebuah cincin di tangannya dan tiba-tiba kotak Giokpan Green muncul di tangannya. Hati-hati membuka kotak itu, aroma menyapu seluruh aula utama. Siapapun yang menciumnya merasa rileks. Keingintahuan tiga elder mendapatkan yang lebih baik dari mereka dan mereka menjulurkan kepala mereka untuk melihat isi kotak Ki Gathering Powder. Chapter 6. Bab 6 Ahli Alkimia. Di dalam kotak batu giok, sebutir pil hijau, seukuran mata naga, diletakkan dengan tenang. Aroma menyegarkan yang telah menyebar ke seluruh aula memancar dari pil. Di daratan Douki, untuk menjadi Do Praktitioner, seseorang harus mampu menekan Ki di dalam tubuh sendiri ke Siklon Ki. Tetapi proses kompresi Ki menjadi Siklon Ki memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Setelah gagal, 9 duan Ki seseorang akan jatuh kembali ke 8 duan. Beberapa orang yang tidak beruntung perlu mengompres Ki mereka 10 kali atau lebih sebelum mereka berhasil melakukannya. Tetapi dengan membuang begitu banyak waktu pada kompresi Ki, seseorang akan kehilangan waktu terbaik untuk berlatih Ki dan dengan demikian menghancurkan masa depan mereka. Ki Gathering Power, penggunaannya adalah untuk memungkinkan seseorang dengan 9 duan Ki memiliki tingkat keberhasilan 100% ketika mencoba untuk mengkompresi Ki seseorang. Efek ini membuat banyak orang bermata merah. Setelah semua, siapapun yang bukan Do Praktitioner diperlakukan sangat buruk. Tetapi Ki Gathering Power bukanlah sesuatu yang dibuat oleh alam, melainkan dibuat oleh seseorang, alkemis. Di daratan Douki, satu-satunya profesi yang lebih diinginkan daripada Do Praktitioner adalah alkemis. Seperti namanya, alkemis mampu membuat pil khusus yang meningkatkan kekuatan seseorang. Setiap alkemis agen bebas dicari oleh banyak kekuatan. Alasan mengapa alkemis memiliki posisi yang tinggi adalah karena bagaimana alkemis langka dan seberapa ketat persyaratan untuk menjadi seorang alkemis. Pertama-tama, harus ada atribut api. Dan kemudian, dalam atribut api, seseorang harus memiliki sepotong kecil dari atribut kayu untuk bertindak sebagai katalis dalam pemurnian pil. Di daratan Douki, atribut seseorang ditentukan oleh jiwa mereka. Jiwa sejak lahir hanya akan memiliki satu-satunya atribut dan menolak atribut lainnya. Jadi mustahil bagi seseorang untuk memiliki 2 atribut. Tentu saja, tidak ada yang mustahil. Dalam 1 juta orang, akan selalu ada seseorang yang memiliki jiwa yang bermutasi. Di antara orang-orang ini yang telah bermutasi jiwa, beberapa memiliki potensi untuk menjadi alkemis. Namun, seseorang yang memiliki atribut api dan kayu tidak cukup untuk menjadi seorang alkemis. Itu karena seseorang juga harus memiliki persepsi jiwa yang kuat atau soul molding. Dalam penyempurnaan pil, 3 persyaratan terpenting adalah materi, nyala api dan persepsi jiwa seseorang. Bahan. Mereka harus menjadi harta alami. Lagi pula, bahkan alkemis terbaik tidak dapat membuat pil dewa dari tambang sampah. Oleh karena itu, bahan dasar yang baik sangat penting untuk pil yang baik. Nyala api. Atau api yang diperlukan saat memurnikan pil. Api yang digunakan dalam pil penyulingan tidak bisa menjadi api yang normal melainkan, mereka haruslah api Douki yang dibuat meskipun Douki dengan atribut api. Tentu saja, ada beberapa api bermutasi yang sangat kuat di alam.
Beberapa alkemis kuat akan mengambil kobaran api ini dan menggunakannya untuk memurnikan pil dan bukannya api douki mereka sendiri. Tidak hanya api bermutasi ini meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan, mereka juga meningkatkan efektivitas pil. Karena pil penyulingan adalah tugas yang mengerikan, periode perbaikan yang diperpanjang membutuhkan banyak douki, dan karena itu, setiap alkemis brilian juga merupakan dou practitioner tipe api yang kuat. Persyaratan akhir adalah persepsi jiwa. Saat memurnikan pil, intensitas nyala perlu dikontrol dengan presisi yang konyol. Jika nyala agak terlalu panas, pil di dalam tungku akan terbakar menjadi abu, membuang-buang waktu dan upaya sang alkemis. Oleh karena itu, mengendalikan intensitas nyala api merupakan prasyarat untuk menjadi seorang alkemis. Tetapi untuk memiliki kendali atas api, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang luar biasa. Tanpa persepsi jiwa, bahkan jika seseorang memenuhi atau bahkan melebihi dua persyaratan pertama, tidak ada gunanya mencoba menyempurnakan pil. Dalam kondisi yang ketat ini, orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang alkemis sedikit dan langka. Karena tidak banyak alkemis, pil ajaib yang mereka perbaiki juga sedikit dan jarang. Karena hal-hal langka berharga dan pil pasti dapat didefinisikan sebagai langka, alkemis semua memiliki posisi terhormat, sampai batas yang dilebih-lebihkan. Di dalam aula utama, dengan hembusan napas dari tiga tetua, generasi muda semua menatap kotak giok di tangan Geye. Di samping ayahnya, Xiao Mei menjilat bibir merahnya dengan lidahnya yang lembut dan menatap kotak itu, tanpa berkedip. Hehe, ini disempurnakan oleh elder terhormat Gu Hi. Aku pikir semua orang di sini telah mendengar namanya, kan? Melihat penampilan memalukan dari ketiga tetua, Geye statistik menjadi arogan. Pil ini disempurnakan oleh Pil King Gu Hi. Mendengar kata-kata Geye, ketiga orang tua sekali lagi membuat malu diri mereka sendiri. Pil King Gu Hi, seorang alkemis yang sangat berpengaruh dalam Jia Ma Empire. Alkimianya misterius dan tidak dapat diprediksi, menyebabkan banyak kekuatan yang berbeda untuk mencoba memburunya. Tidak hanya Gu Dia memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, kekuatannya sendiri berada pada level Dou King dan dia adalah salah satu dari 10 besar Dou Shes di Jia Ma Empire. Disempurnakan oleh tangannya, nilai Ki Gathering Powder mungkin secara eksponensial lebih tinggi dari Ki Gathering Powder normal lainnya. Tiga tetua tersenyum pada Ki Gathering Powder di dalam kotak jade. Jika klan Xiao mendapat Ki Gathering Powder ini, maka klan Xiao mungkin bisa mengembangkan dou practitioner muda lainnya. Tepat ketika tiga tetua sedang berpikir tentang bagaimana mendapatkan pil untuk cucu mereka sendiri, suara muda yang penuh dengan kemarahan bergema di aula utama. Bapak, Geye, akan lebih baik jika kamu menyimpan pil. Permintaan kamu, kami mungkin tidak menerimanya. Aula utama terdiam dan pandangan semua orang beralih ke wajah Xiao Yan yang lembut di sudut. Xiao Yan, kamu tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa sekarang. Diamlah. Salah satu wajah elder menjadi gelap saat dia berteriak pada Xiao Yan. Xiao Yao, diamlah. Aku tahu bahwa kamu tidak senang tentang ini, tetapi kami akan memutuskan apa yang akan terjadi. Elder tua lainnya berkata kepada Xiao Yan. Tiga tetua, jika putra atau cucu kamu memiliki pernikahan mereka dirilis hari ini, apakah kamu masih akan mengatakan itu? Xiao Yao perlahan berdiri. Tepi mulutnya melengkung ke atas dalam ejekan. Karena jelas bahwa tiga tetua memperlakukannya dengan jijik, mengapa dia harus begitu menghormati mereka? Kamu. Mendengar kata-kata Xiao Yan, ketiga orang tua itu tidak dapat menemukan cara untuk membantah kata-katanya. Tetua ketiga pemarah bahkan mulai mematerialisasi dou qi dalam kemarahan. Tiga tetua, Xiao Yao geget tidak salah. Dia adalah korban dari hal ini sehingga kalian tidak boleh memutuskan untuknya. Suara gadis yang jelas terdengar di seluruh aula utama. Mendengar suara gadis itu, arogansi tiga tetua jatuh dan setelah bertukar pandangan khawatir, mereka semua mengangguk dan duduk kembali. Melihat tiga orang tua yang mundur, Xiao Yao menoleh ke belakang dan menatap ke Xiao Sun Er yang tersenyum. Kamu siapa? Untuk bisa membuat ketiga elder itu takut padamu. Menekan kebingungannya, Xiao Yao dengan cepat berjalan dan membungkuk hormat kepada ayahnya, Xiao Shan. Setelah itu, dia berbalik untuk menghadapi Nalan Yanran. Perlahan-lahan membiarkan menghirup udara, dia bertanya, Lady Nalan, aku ingin mengajukan pertanyaan. Kunjungan kamu di sini hari ini, untuk melepaskan pernikahan, apakah kakek Nalan memberikan persetujuannya? Sebelumnya, ketika Xiao Yan keluar dari sudutnya, Nalan Yanran sudah merasa tidak nyaman dengannya. Sekarang mendengar pertanyaannya, alisnya mengerut. Orang ini,
Awalnya aku pikir dia cukup baik, tapi sebenarnya dia sangat tidak tahu malu. Apakah dia tidak tahu perbedaan antara kita berdua? Mengkritik Xiao Yan dalam pikirannya, Nalan Yanran tidak pernah mempertimbangkan bagaimana melepaskan pernikahan akan menempatkan Xiao Yan dan ayahnya dalam situasi yang canggung dan menyebalkan. Berdiri dan menatap yang seharusnya menjadi suami miliknya, Nalan Yanran mengatakan, kakek tidak memberikan persetujuannya. Tapi, ini masalah aku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Karena kakek belum mengatakan apa-apa, aku harap kamu akan memaafkan ayah aku karena tidak menerima permintaan kamu. Pernikahan kami ditetapkan oleh dua kakek kami dan karena tidak ada dari mereka yang mengatakan untuk melepaskan pernikahan maka pernikahan ini akan terus berlanjut. Atau yang lain, orang-orang yang mencoba melepaskan pernikahan akan tidak menghormati leluhur mereka. Aku pikir bahwa di dalam klan kami, tidak ada orang yang akan melakukan hal yang tidak terhormat. Xiao Yan memiringkan kepalanya dan menatap langsung ketiga orang tua. Menggunakan gelar yang tidak terhormat, Xiao Yan memaksa para tetua untuk diam. Dalam klan yang ketat, melakukan sesuatu yang menghujat seperti nenek moyang seseorang akan cukup bagi mereka untuk kehilangan tempat mereka sebagai elder klan. Kamu. Setelah ditolak oleh Xiao Yan, Nalan Yanran tidak dapat menemukan argumen untuk menjawab klaim Xiao Yan. Wajahnya menjadi pucat dan sangat menghentakkan kakinya, sifat permaiannya menjadi jelas. Melihat pria muda dengan jijik, dia dengan kesal mengatakan, dalam kondisi apa kamu akan melepaskan pernikahan? Apakah reparasinya terlalu sedikit? Baiklah, aku bisa meminta guru aku untuk memberi kamu 3 ki gathering powder lainnya. Selain itu, jika kamu ingin, aku dapat membiarkan kamu bergabung dengan fraksi Mystic Clouds dan belajar metode pelatihan Douki yang mendalam. Apakah itu cukup? Mendengar kondisi menarik dari Nalan Yanran, pernapasan ketiga orang tua mulai menjadi berat. Di aula utama, generasi muda menelan ludah. Bergabung dengan fraksi Mystic Clouds? Lord, itu adalah mimpi dari banyak orang. Setelah mengatakan semua kondisi ini, Nalan Yanran mengangkat dagunya yang putih salju, seperti seorang putri yang menyapa para pelayannya. Dia menunggu jawaban Xiao Yan dan tahu bahwa kondisi ini cukup untuk membuat pria muda gila.